Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suyati Channel teman-teman. Kali ini saya mau membandingkan kembali medium duty truck antara Isuzu FVM 34U yang new dengan Mitsubishi Factor FN61 FL keluaran tahun 2021. Kedua mobil ini sama-sama sudah mengusung mesin common rail system ya, dan berpenggerak 6x2 ya. Jadi sangat cocok kalau dibandingkan. Di sini saya tidak mewakili salah satu merek, jadi posisi saya netral dan hanya membandingkan bagian-bagian yang penting saja mengingat durasi yang sangat terbatas. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Tekan tombol jempol ke atasnya sekiranya video ini bermanfaat dan pencet loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Suyati Channel. Tidak usah berlama-lama, ayo langsung kita mulai reviewnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, langsung saya bandingkan untuk eksterior cabinnya antara Mitsubishi Factor dengan Isuzu FVM 34 ya. Untuk Mitsubishi Factor, tulisan FN61L ya, masih stiker. Tulisan Fuso ya, besar-besar. Ini sudah emblem. Demikian juga dengan tulisan Factor, sudah emblem juga. Mempunyai dua wiper ya, dengan posisi saling bersilangan. Kita bandingkan dengan eksterior dari Isuzu, mempunyai 3 wiper ya, jadi lebih banyak ini wipernya, dan mempunyai grill yang besar ya, dan bumper yang besar juga berwarna hitam, memberikan karakter yang lebih kuat, perkasa dan garang ya. Sedangkan kalau Mitsubishi Factor lebih futuristik, modern ya. Jadi berbeda sekali ya. Untuk Isuzu besar emblem, tulisan FVM 34 masih stiker ya. Sekarang kita lihat lebih detail ya teman-teman ya untuk bumpernya. Ini untuk bumper Factor, ini dari plat kaleng ya, terbagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi kalau ada kerusakan lebih mudah ya nyari spare partnya. Sedangkan untuk bumper dari Isuzu ini menjadi satu kesatuan ya, jadi utuh ya. Misalkan diganti harus satu kesatuan. Untuk lampunya sudah menggunakan halogen ya. Untuk Isuzu kita bandingkan sekarang dengan yang Factor ya. Untuk posisi lampunya ini lampu paling atas itu lampu sen ya, terus lampu utama di tengah, yang paling bawah ini untuk fog lamp ya. Sekaligus bergabung dengan cornering lamp ya. Jadi salah satu fitur yang tidak dipunyai di Isuzu ya. Ini cornering lamp ya, nyala saat dibelokkan ya, dengan lampu utama nyala dan lampu sennya nyala ya, untuk meningkatkan pencahayaan saat berbelok di malam hari ya. Di Isuzu belum ada ya teman-teman ya. Jadi secara umum untuk eksterior cabin mungkin lebih lengkap ya untuk Mitsubishi Factor ya. Sekarang akan saya bandingkan untuk frame atau chassisnya. Kedua buah mobil ini menggunakan model leather frame ya, atau tangga ya untuk chassisnya. Untuk Mitsubishi Factor ini menggunakan chassis dengan ketebalan 8 mm tanpa sambungan ya, dari ujung depan sampai belakang. Di lakop sisi luarnya menggunakan plat tebal 5 mm ya, jadi sangat kokoh. Sistem pengikatannya menggunakan keling ya, bukan baut mur ya. Untuk di Isuzu sistem pengikatan menggunakan baut mur ya. Untuk lakopnya hanya pada bagian-bagian tertentu saja ya, yang di planning akan menanggung beban yang berat ya. Sekarang kita bandingkan untuk sistem pengereman ya. Jadi untuk di Isuzu ya, Isuzu Giga ini sudah menggunakan full air brake system ya, full rem angin ya. Sedangkan untuk di Mitsubishi Factor ini masih menggunakan air over hidrolik ya, jadi masih menggunakan minyak dan angin ya.
Jadi kalau dibandingkan untuk sisi rem mungkin Isuzu ini lebih unggul ya. Jadi menggunakan chamber ya, ini untuk mekanisme pengereman ya. Sekarang kita bandingkan untuk roda dan suspensinya ya. Untuk Mitsubishi Factor menggunakan ban merek Gajah Tunggal ya, dengan ukuran 11, 20 dan 16 play rating, menggunakan pelek baja dengan 8 baut setut ya. Untuk suspensinya sendiri menggunakan pegas daun ya. Jumlahnya ada 10 lembar dengan trunion ya atau bugi ya. Sedangkan untuk di Isuzu ya menggunakan ban mereknya Bridgestone ya dengan ukuran sama 11, 20 dan 16 play rating, menggunakan pelek baja, sudah menggunakan 10 baut setut ya, termasuk untuk asnya sudah menggunakan 10 baut juga. Jadi kalau kita bandingkan ini untuk Isuzu ya, untuk peleknya lebih mantap ya, menggunakan 10 baut ya. Untuk per daunnya ya atau bekas daunnya sudah menggunakan 12 lembar ya. Kita lanjut ke interior cabinnya ya teman-teman ya. Jadi untuk Mitsubishi Factor, sudut bukaan pintunya bisa dibuat step by step ya, 30 derajat, 60 derajat dan maksimal 90 derajat ya. Jadi lebih mudah untuk mengakses ke dalam cabin. Untuk kursi pengemudinya juga lebih bagus ya jika dibandingkan dengan Isuzu, sudah menggunakan suspensi udara ya, bisa diatur naik turun, tapi kalau sopirnya tidak mau bisa di nonaktifkan ya. Untuk setirnya sendiri menggunakan 4 palang, sudah bisa disetel untuk naik turun dan maju mundur ya. Sekarang kita lihat layoutnya. Ini untuk jok penumpang ada 2 ya teman-teman ya. Jadi di tengah ada, sama sebelah kiri sudah ada rel untuk pasang tirai ya atau gorden. Untuk tempat istirahatnya sudah nyaman sekali, sudah pakai matras. Untuk sisi belakangnya sudah dilapis ya, jadi tidak kelihatan plat besinya ya, artinya tidak terlalu panas ya. Kita lihat dashboardnya, modelnya serong ya, seperti kokpit pesawat. Sekarang kita bandingkan dengan yang Isuzu ya. Jadi untuk mengakses masuk ke dalam cabin untuk Isuzu lebih susah ya, karena posisi tinggi. Untuk footstepnya atau anak tangganya masih tinggi ya, jadi agak susah. Untuk joknya juga belum menggunakan suspensi udara ya, masih biasa standar, baru bisa reclining dan sliding saja ya. Untuk setirnya menggunakan 2 palang, jadi ini 2 palang tapi sudah bisa maju mundur dan naik turun ya. Sekarang kita lihat layoutnya untuk Isuzu Giga ya, FVM 34. Jadi untuk sisi belakang jok ya atau tempat istirahat ini sudah menggunakan matras sama ya dengan Mitsubishi, cuman untuk bagian belakang belum dilapis ya untuk platnya, jadi masih kelihatan plat besinya, lebih mudah panas ya kalau kena terik matahari. Sama-sama sudah dilengkapi safety belt ya untuk jok penumpang ya, baik Mitsubishi maupun Isuzu ya. Jadi untuk interior cabin ya, Mitsubishi Factor lebih lengkap ya teman-teman ya. Sekarang kita coba bandingkan untuk transmisinya. Yang pertama untuk Isuzu FVM 34 ya, ini menggunakan transmisi 6 speed maju ya dan 1 mundur. Dengan kombinasi final gear ratio 5,571 ya, bisa menghasilkan kecepatan maksimum 94 km per jam ya. Kita bandingkan sekarang dengan yang Mitsubishi Factor. Ini menggunakan transmisi 10 speed maju dan 2 mundur, dikombinasikan dengan final gear ratio 6.6666 ya, bisa menghasilkan kecepatan sampai dengan 112 km per jam ya. Jadi di sini Factor ya yang lebih unggul ya untuk speednya ya. Baiklah teman-teman, akan saya bandingkan untuk mesinnya. Untuk Mitsubishi Factor menggunakan mesin 6M60 1AT1 ya, 6 silinder, sudah common rail system, direct injection turbocharger intercooler ya. Kita bandingkan dengan Isuzu FVM 34 menggunakan mesin model 6HK1 TCN ya, 6 silinder, sudah common rail system juga ya, jadi berimbang ya. Tapi untuk cc-nya lebih besar untuk Isuzu ya, 7.790 cc dibandingkan dengan Factor hanya 7.545 cc ya.
Untuk tenaga yang dihasilkan pun lebih besar untuk Isuzu ya, 245 PS ya, dan torsi maksimumnya 80,5 kg/meter ya, dibandingkan dengan Factor tenaganya hanya 240 PS dan torsinya jauh di bawahnya ya, 70 kg/meter ya. Jadi menurut saya untuk engine ini Isuzu lebih bertenaga ya, lebih mantap. Jadi kesimpulannya menurut saya untuk Factor itu yang unggul di sasis dan cabin, untuk di Isuzu mesin dan remnya ya. Jadi imbang. Untuk harga mungkin lebih mahal Factor ya. Mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa support channel ini ya dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.